Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya telah merangkum sebuah film berjudul The Living Dead. Film yang rilis pada tahun 2019 ini menceritakan mengenai seorang pemburu iblis yang mendatangi sebuah desa yang mendapat sebuah malapetaka dari iblis pembunuh yang sangat kejam. Tanpa berlama-lama, rilekkan badan, tarik napas dalam-dalam, penyaman posisi rebahan, dan kita bahas ceritanya. Film berlatar di kota Pupeng yang akan memasuki waktu malam. Kemudian seorang pria membunyikan gong dan menyuruh para warganya untuk mematikan alat penerangan karena kota mereka sedang mengalami peneroran dari sosok iblis yang sangat mengerikan, di mana iblis itu mengincar warga yang berani menyalakan cahaya pada malam hari, dan sudah dipastikan bahwa warga tersebut akan tewas dengan tubuh yang mengering. Scene kemudian beralih kepada seorang adik kakak yang sedang berada di rumah yang kita sebut saja bernama Ari dan Caca, di mana mereka hidup berdua karena orang tua mereka yang telah meninggal. Di sini juga terlihat bahwa Caca sedang mengalami sakit akibat udara yang sangat dingin. Ari yang tidak tega melihat sang adik lalu menyuruhnya untuk masuk ke dalam lemari dan memberikan sebuah kompor api untuk membuat tubuh Caca agar bisa lebih hangat. Ari juga berpesan agar Caca langsung mematikan api bila dirinya berteriak karena ia tahu bahwa menyalakan sebuah cahaya bisa memancing sosok iblis. Hingga ketika api sudah dinyalakan, seketika aura mencekam langsung menyelimuti tempat itu, di mana Ari yang sedang berjaga di luar seketika merasakan sosok iblis yang telah mendatangi mereka. Ia kemudian menyuruh Caca untuk mematikan api yang sedang menyala, sementara dirinya mencoba bersembunyi pada sebuah tumpukan jerami. Hingga Ari menjadi sangat ketakutan ketika melihat sosok iblis yang sangat mengerikan. Namun karena khawatir dengan keadaan Caca, dirinya kemudian bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Namun betapa terkejutnya Ari ketika melihat sosok iblis telah berada di atas lemari, dan Ari seketika langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Namun naas, ia harus tertangkap dan langsung tewas waktu itu juga. Caca yang khawatir dengan keadaan kakaknya kemudian membuka lemari untuk mengecek keadaan. Namun naas, ia juga harus tewas oleh keganasan iblis tersebut, dan film pun dimulai. Kita akan diperlihatkan mengenai keadaan kota Pupeng yang sangat kacau, di mana hanya ada penderitaan dan ketakutan yang menyelimuti kota tersebut, hingga datang seorang pria yang diketahui bernama Wening, di mana Wening seperti mayat hidup dengan sebuah rantai yang berada pada tubuhnya, dan diketahui bahwa dirinya memang sudah mati namun dihidupkan kembali, yaitu menjadi sosok pemburu iblis sesuai perintah dari gurunya. Wening kemudian mendekati kerumunan warga yang sedang melihat sesuatu, di mana para warga sangat terkejut ketika melihat jasad Ari yang telah mati mengering, yang merupakan korban kekejaman dari sosok iblis semalam. Wening juga dibuat sedikit bingung karena mayat tersebut kehilangan semua darah beserta dagingnya tanpa meninggalkan bekas luka sama sekali. Seorang warga kemudian berkata bahwa hal tersebut terjadi karena Ari melanggar sebuah pantangan, yaitu berani menyalakan cahaya pada malam hari, yang hal tersebut memancing datangnya sosok iblis yang sangat mengerikan. Singkat cerita, malam pun tiba. Wening yang merasa penasaran kemudian berniat untuk memecahkan masalah tersebut, di mana ia bermalam di rumah Ari sembari menyalakan sebuah cahaya tepat di depan pintu. Hingga setelah agak lama menunggu, akhirnya iblis Dajjal itu datang menghampiri Wening dan langsung mencoba membunuh Wening pada saat itu. Namun Wening yang mengetahui hal tersebut langsung mengarahkan serangan menggunakan rantainya, yang ternyata iblis itu dapat menghilang dan menghindar dengan sangat cepat. Mereka kemudian sempat melakukan pertarungan pada saat itu, dan terlihat bahwa kekuatan di antara keduanya sangatlah seimbang. Sang iblis yang mengetahui bahwa Wening bukanlah manusia biasa kemudian memilih untuk pergi dari tempat itu, hingga ketika Wening akan mencoba menyerangnya, tiba-tiba senjatanya dihantam senjata lain yang menyebabkan serangannya meleset, dan ternyata itu merupakan adik seperguruan yang diketahui bernama si Jui. Wening kemudian berkata mengenai tujuan si Jui berada di tempat itu, dan si Jui menjawab bahwa dirinya sedang menyelidiki sebuah kasus yang berada di kota Pupeng, yaitu mengenai sosok iblis yang meneror warga desa. Karena tujuan mereka sama, mereka kemudian saling bekerja sama untuk memecahkan kasus tersebut. Si Jui kemudian terlihat sedikit kaget ketika melihat dua korban yang mati secara mengenaskan tanpa ditemukan sedikit pun bekas luka di area tubuh mereka. Hingga untuk menjawab keanehan itu, si Jui berniat bertanya langsung kepada arwah sang korban, di mana ia masuk ke dalam tubuh korban dengan menggunakan kekuatannya. Namun setelah mencari kemana kemari, dirinya sama sekali tidak menemukan arwah di dalam jasad tersebut, dan bisa diambil kesimpulan bahwa iblis itu telah mengambil arwah dari para korbannya. Mereka kemudian pergi ke
pemakaman untuk menguburkan jasad dari korban tadi. Hingga setelah semua dirasa beres, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sedang memberikan sebuah doa kepada makam keluarga bernama keluarga Kiao. Keluarga Kiao sendiri merupakan keluarga terhormat di kota Pupeng yang terkenal sebagai pengrajin lentera, yaitu sebuah alat penerangan yang sangat indah. Namun tepat di suatu hari terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, di mana kediaman keluarga Kiao terbakar dan menewaskan semua anggota keluarganya yang berjumlah 50 orang. Hingga setelah kejadian itu, keadaan kota Pupeng yang awalnya damai berubah menjadi sangat mengerikan, dan dipercaya bahwa arwah dari keluarga Kiao lah yang selama ini telah meneror warga. Mendengar cerita dari sang ibu jelas membuat Wening dan si Jui menjadi turut berduka dan menjadi sangat penasaran mengenai penyebab dari kebakaran tersebut. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, mereka mengunjungi kediaman keluarga Kiao yang sudah lama terbengkalai, dan terdapat sebuah dinding penghalang yang dibuat oleh bangsa iblis. Hingga setelah dinding penghalang itu hancur, mereka kemudian langsung masuk ke dalam untuk mengeksplor tempat tersebut yang ternyata berukuran sangat luas dengan beberapa bangunan yang sudah terlihat kusam. Namun secara tak terduga mereka melihat seseorang yang berlari dengan sangat panik, dan mereka langsung mengejarnya mengelilingi seisi bangunan. Hingga setelah pria itu berhasil ditemukan, terlihat ia sangat ketakutan atas kedatangan Wening dan memohon agar Wening dan si Jui tidak membunuh dirinya. Mendengar hal tersebut jelas membuat mereka menjadi sangat bingung, karena pria yang baru saja mereka temui seperti sudah mengalami trauma yang sangat mendalam, dan diketahui bahwa pria itu bernama Kioi yang merupakan putra kedua dari keluarga Kiao. Ia juga merupakan orang satu-satunya yang berhasil selamat dari tragedi kebakaran dan sudah terjebak di tempat tersebut selama kurang lebih 1 tahun. Kioi juga berkata bahwa dirinya sering mendapat sisaan dari iblis jahat yang merupakan pelaku utama dari tewasnya semua keluarga Kiao yang diketahui bernama Jao. Wening dan si Jui yang merasa penasaran kemudian menyuruh Kioi untuk menceritakan semuanya, di mana Kioi kemudian menceritakan mengenai awal mula hal itu bisa terjadi. Tepatnya di 1 tahun ke belakang, kondisi kota Pupeng sangat damai dan tentram, dan keluarga Kiao merupakan keluarga paling terpandang di kota tersebut, di mana keluarga Kiao merupakan pengrajin lentera yang sudah sangat terkenal atas keindahannya. Bahkan setiap hari festival, seluruh sisi kota dipenuhi oleh lampu lentera, dan semua orang terlihat sangat bahagia pada saat itu. Sebagai keluarga pengrajin lentera, jelas semua anggota keluarga Kiao wajib bisa membuat lentera, dan mereka selalu melakukan latihan hampir setiap hari. Namun Kioi selalu mendapat hal tidak menyenangkan dari salah satu keluarganya yang selalu membuli Kioi pada saat waktu latihan. Namun beruntung Kioi memiliki kakak tiri yang sangat peduli kepadanya yang diketahui bernama Nona King. Hingga pada suatu hari Jao tiba-tiba datang ke kediaman mereka dan menawarkan dirinya untuk bisa masuk ke keluarga Kiao. Jao juga memperlihatkan keahliannya dalam membuat lentera, yang hal itu seketika membuat ayah keluarga Kiao menjadi sangat merasa kagum. Hingga setelah diterima masuk ke keluarga tersebut, hubungan Jao dan Nona King terlihat sangat dekat dan saling menyimpan perasaan suka di antara mereka. Tepatnya di suatu hari, Kioi secara tidak sengaja melihat Jao yang sedang dibully, yaitu oleh 3 orang pria so jago di tempat tersebut, karena mereka tidak suka melihat Jao yang selalu dekat dengan Nona King. Hingga Jao yang merasa kesal langsung mengeluarkan kekuatannya berupa aura hitam yang bisa mengendalikan ketiga orang tadi untuk bunuh diri ke dasar air, dan hal itu jelas membuat Kioi menjadi sangat terkejut. Sejak kejadian itu, hidup Kioi menjadi sangat terpuruk karena dirinya sangat tidak menyangka bahwa Jao adalah seorang penyihir yang mengandalkan kekuatan Bajayin yang konon memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Hingga tepat di suatu hari, Kioi memberitahukan hal tersebut kepada Nona King karena ternyata sebentar lagi Nona King dan Jao akan segera menikah dan ia tidak ingin bila hal tersebut terjadi. Namun Nona King yang mendengar hal itu jelas tidak percaya karena Jao adalah sosok pria yang sangat baik kepada dirinya dan tidak mungkin bila Jao adalah seorang penyihir yang akan mengkhianati keluarga Kiao. Karena Nona King tidak mempercayainya, Kioi kemudian menyelinap masuk ke tempat kediaman Jao untuk mencari barang bukti mengenai kejahatan Jao. Hingga setelah agak lama mencari, dirinya akhirnya menemukan sebuah kitab mengenai ilmu Bajayin, yaitu sebuah ilmu hitam yang selama ini telah Jao pelajari. Dan karena hal itulah Jao kemudian menerima hukuman dari ayah keluarga Kiao, yaitu berupa dijebloskan ke dalam penjara karena telah dianggap sebagai pengkhianat. Karena kekasihnya telah dipenjara, jelas membuat Nona King menjadi sangat bersedih dan memohon kepada Kioi untuk membantunya membebaskan Jao. Pada awalnya, Kioi jelas menolak hal tersebut karena Jao merupakan seorang penyihir yang sangat jahat. Namun melihat kakaknya yang sangat menderita, akhirnya Kioi setuju untuk membantunya. Hingga setelah Jao berhasil lolos, terjadi sebuah malapetaka yang sangat dahsyat, di mana Jao mengamuk dan mengendalikan semua orang untuk saling membunuh. Dan hal itu membuat keadaan keluarga Kiao seketika menjadi sangat kacau. Jao kemudian tidak sengaja memukul tubuh Nona King yang mencoba melindungi Kioi dan terbakar pada sebuah tiang yang menyebabkan Nona King akhirnya harus tewas. Melihat
Melihat hal tersebut jelas membuat Zhao dan Qiuyi menjadi sangat panik karena wanita terpenting dalam hidup mereka yang mati secara mengenaskan. Hingga ketika semua orang telah terbunuh, sekarang tersisa Qiuyi yang masih hidup, di mana Zhao meminta kepada Qiuyi untuk mengembalikan kitab batu yin yang disembunyikan oleh Qiuyi, karena itu merupakan kitab berharga untuk bisa menambah kekuatannya. Namun Qiuyi kemudian menjawab bahwa dirinya sangat enggan untuk mengembalikannya, bahkan ia rela mati daripada harus memberikan kitab tersebut. Zhao yang mendengar hal itu jelas menjadi sangat emosi. Namun bila dirinya membunuh Qiuyi, maka keberadaan kitab batu yin tidak akan pernah ia dapatkan, dan Zhao memilih untuk menyiksa Qiuyi sampai ia bisa memberitahukannya. Wenning kemudian berkata mengenai lokasi kitab batu yin yang telah ia sembunyikan, dan Qiuyi kemudian membawa mereka kepada sebuah ruangan sembari mengambil kitab batu yin yang ternyata ia sembunyikan pada sebuah lentera burung. Hingga setelah tak lama terasa sebuah energi jahat yang datang ke tempat itu, yang tak lain ia adalah Zhao, sang iblis pembunuh. Wenning dan si Jui kemudian mengerahkan kekuatannya untuk melawan energi jahat yang menyerang mereka. Sedangkan Qiuyi dikejar oleh Zhao dengan hasrat membunuh yang sangat tinggi. Hingga ketika Qiuyi sedang terpojok, si Jui kemudian melemparkan pedangnya tepat ke arah Qiuyi, dan Qiuyi langsung menggunakan pedang tersebut untuk melindungi dirinya, yang secara tak sengaja leher Zhao tergorok hingga akhirnya sekarat. Namun sebelum kematiannya, Zhao sempat menunjuk ke arah Qiuyi dengan sekuat tenaga, hingga ia akhirnya tewas pada saat itu. Sementara Qiuyi sendiri terlihat sangat panik dengan apa yang telah terjadi, karena ia melakukan hal tersebut secara tak sengaja. Namun di sisi lain, Qiuyi juga terlihat sangat bahagia karena dengan kematian Zhao, maka balas dendam keluarga Qiao sudah berhasil terbalaskan. Wenning yang masih penasaran kemudian menemukan sebuah benda dari dalam saku Zhao yang merupakan sebuah lukisan berupa gambar Nona King yang tersimpan rapi, yang menandakan bahwa cinta Zhao kepada Nona King memang sangat tulus. Singkat cerita, esok pun tiba. Terlihat para warga sangat bahagia karena mengetahui bahwa Zhao telah mati, yang otomatis desa mereka sekarang sudah aman dari gangguan iblis pembunuh. Wenning dan si Jui kemudian pergi ke pemakaman untuk menguburkan jasad Zhao yang sudah tidak bernyawa, sekaligus akan menghapus nama Qiuyi yang kita ketahui bahwa ia masih hidup. Namun betapa terkejutnya mereka karena nama Qiuyi tidak terdaftar pada tugu itu, yang padahal semua korban dari keluarga Qiao sudah jelas tertulis. Mereka kemudian langsung berpikir bahwa Qiuyi telah berbohong dan merupakan pelaku utama dari kasus iblis pembunuh. Dengan kata lain, Qiuyi telah memfitnah Zhao sebagai seorang pelaku, yang kenyataannya ia adalah pelaku sebenarnya dari pembantaian keluarga Qiao, sekaligus ahli ilmu hitam dari kitab batu yin. Nama Qiuyi sendiri merupakan sebuah nama samaran yang diketahui bahwa nama aslinya bernama Zhaoyi, dan mereka langsung bergegas pergi untuk menemuinya. Hingga setelah sampai di kediaman Qiao, mereka sama sekali tidak menemukan Zhaoyi di tempat itu. Namun karena aura jahatnya masih ada, Zhaoyi tidak akan pergi jauh dari tempat tersebut. Untuk mencari petunjuk lain, mereka kemudian mempraktekkan lagi ketika Zhao sedang sekarat, di mana ia menuju ke arah depan seolah memberikan sebuah petunjuk kepada mereka, dan itu mengarah kepada sebuah saung tempat Nona King suka melukis. Hingga setelah lama memperhatikan, Wenning berhasil menemukan alat pengendali yang membuka sebuah ruang bawah tanah, dan itu merupakan sebuah petunjuk yang diberikan oleh Zhao. Mereka kemudian bergegas masuk untuk mengecek lokasi itu, yang merupakan penjara bawah tanah yang berukuran cukup luas. Namun mereka kemudian sangat terkejut karena terdapat sosok mayat yang hangus terbakar, yang tak lain itu adalah jasad Nona King yang telah lama tewas. Namun secara tak terduga, si Jui kemudian diserang oleh sesuatu yang membuatnya terpental. Begitu juga dengan Wenning yang terpengaruh oleh sebuah genjutsu, di mana ia masuk ke dalam dunia lain dengan tubuh yang terikat rantai. Si Jui yang mencoba menolong malah diserang oleh Joey yang membuatnya tidak bergerak, dan Joey langsung mengambil sebuah pedang untuk ia gunakan membunuh Wenning. Sementara Wenning yang masih tergenjutsu melihat kembarannya sendiri yang berada di hadapannya, dan terus berkata mengenai masa lalu Wenning yang merupakan seorang pembunuh. Kembarannya juga berkata mengenai Wenning yang hanyalah sebuah boneka, karena dirinya hanyalah seorang mayat yang dihidupkan kembali. Mendengar semua ocehan itu seketika membuat Wenning menjadi sangat terpuruk, dan ia sudah sangat pasrah dengan keadaannya. Namun secara tiba-tiba datang seorang pria yang menyelamatkan Wenning, di mana ia memberikan semangat kepada Wenning untuk terus menjalani hidupnya, karena dia adalah sosok pemburu iblis dan bukan sebuah boneka. Hingga ketika Joey akan membunuh Wenning, seketika Wenning tersadar yang menyebabkan Joey terpental, dan Wenning langsung menyelamatkan si Jui dari pengaruh aura jahat. Mereka kemudian langsung menghampiri Joey yang merupakan pelaku utama dari kasus tersebut, dan terlihat bahwa Joey memiliki aura jahat dengan kekuatan batu yin yang ia miliki. Mereka kemudian langsung bertarung dengan sangat sengit, di mana Joey membangkitkan beberapa iblis yang memiliki kekuatan yang lumayan besar, beserta kebal bacok yang membuat Wenning dan si Jui menjadi sangat terpojok. Hingga dalam keterpurukannya itu, Wenning kemudian mengingat kembali mengenai penderitaan warga yang harus kehilangan nyawa mereka, beserta harus menjalani kehidupan dengan penuh ketakutan, dan hal tersebut langsung membangkitkan kekuatan terpendam yang Wenning miliki. Mereka kemudian langsung bertarung pada saat itu, dan terlihat bahwa Wenning dan si Jui dapat lebih unggul.
Bahkan mereka bisa membunuh semua pasukan iblis yang memiliki kelemahan di area kepalanya. Melihat pasukannya dapat dikalahkan, jelas membuat Jiaoyi menjadi sangat panik. Ia kemudian langsung membuat perisai penahan untuk melindungi dirinya. Namun Wenning yang sudah sangat emosi dapat menghancurkan perisai itu dengan cukup mudah dan langsung menyerang Jiaoyi hingga lenyap menjadi abu. Namun mereka kemudian sangat terkejut karena itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Jiaoyi. Sementara Jiaoyi sendiri sedang berusaha membangkitkan Nona King dengan bantuan Bajie. Di sini kemudian terungkap mengenai motif utama Jiaoyi menjadi iblis pembunuh, di mana ia mengumpulkan roh dari korbannya yang ia masukkan ke dalam Bajie dan ia gunakan untuk menghidupkan Nona King yang telah lama tewas. Jiaoyi sendiri sangat mencintai Nona King melebihi apapun dan ia hanya ingin Nona King hidup kembali untuk hidup bersama dirinya. Hingga secara tak terduga sebuah keajaiban akhirnya muncul, di mana Nona King berhasil hidup kembali dengan wujud yang sangat sempurna dan hal itu jelas membuat Jiaoyi menjadi sangat bahagia. Dengan penyesalan yang sangat mendalam, Jiaoyi meminta maaf kepada Nona King karena telah membuat banyak kesalahan, yaitu telah membunuh semua keluarganya beserta merenggut kebahagiaan yang sempat Nona King miliki, dan dirinya berharap agar Nona King bisa memaafkan kesalahannya. Nona King yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum dengan sangat manis dan bersedia memaafkan kesalahan Jiaoyi yang tergolong sangat kejam, dan Jiaoyi langsung memeluk tubuh Nona King dengan penuh kebahagiaan. Namun belum lama ia merasakan kebahagiaan itu, tubuh Nona King akhirnya menghilang dari pelukannya karena itu hanyalah sebuah roh yang bersifat sementara, dan hal tersebut jelas membuat Jiaoyi menjadi bersedih kembali. Karena merasa sudah sangat terpuruk, Jiaoyi kemudian berniat untuk melakukan bunuh diri. Namun hal itu digagalkan oleh Wenning dengan menggunakan senjatanya dan menginginkan agar Jiaoyi bisa tetap hidup. Karena dengan kejahatan yang telah Jiaoyi lakukan, maka dirinya harus menanggung terlebih dahulu akibat dari perbuatannya, di mana ia disiksa dengan tubuh terikat sebagai hukuman yang pas untuk menembus semua dosanya. Hingga setelah semua kejadian itu, keadaan kota Pupeng menjadi penuh kebahagiaan kembali, beserta Wenning dan si Jui yang sangat merasa lega karena kasusnya telah terselesaikan, dan film pun berakhir. Wah, gimana tuh filmnya? Seru kan? Jalan cerita yang disuguhkan sudah sangat menarik, ditambah pemeran yang sangat mantap membuat film ini wajib kalian tonton. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.